Nama saya Ernanda Pradita, NIM 20180152220. Di sini saya akan membuat video pembelajaran guna memenuhi tugas mata kuliah magang 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Heri Maria Yufiati, MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, baik. Baik, Bu. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Ada yang mau nggak? Yuk, saya minta Mbak Listia memimpin doa ya. Baik, Bu. Marilah teman-teman kita berdoa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Listia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absensi kalian dulu ya, presensi kalian terlebih dahulu ya. Pada pertemuan kali ini, adakah yang nggak berangkat atau berangkat semua ya anak-anak? Berangkat semua, Berangkat Bu. semuanya. Alhamdulillah, anak-anakku berangkat semua ya. Nah, baiklah anak-anak. Walaupun kita belajarnya melalui daring, kita harus tetap belajarnya, harus semangat ya anak-anakku sekalian. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran tatap muka. Nah, anak-anak, supaya kita lebih semangat, kita tepuk the best dulu ya. Kan anak-anak Ibu ini the best semua. Yuk, sudah bisa belum tepuk the best? Belum bisa, Bu. Belum bisa, Bu. Nah, Ibu ajarin ya. Tepuk the best. I am the best. You are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, gitu ya anak-anak. Kok ribet, Ya, Bu? Bu. Susah, Bu. Semangat. Bu. Yang lebih simpel aja, Bu. Ya gini, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes, yes, gitu aja ya. Baik, Bu. Yuk, tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Yes, yes, yes. Yes. Nah, anak-anakku, baiklah. Pada hari ini kita akan mempelajari tema 9 tentang benda-benda di sekitar kita dengan subtema 1, benda tunggal dan benda campuran. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal, siswa dapat menuliskan pengertian zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati berbagai gambar benda termasuk dalam zat tunggal, siswa dapat mengidentifikasi contoh benda yang termasuk zat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks mengenai zat tunggal dan campuran, siswa dapat menuliskan pengertian zat campuran dan contoh benda yang termasuk zat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menemukan isi iklan, pengertian iklan, serta menemukan arti kata-kata asing dalam iklan dengan tepat. Dan yang terakhir,
dengan kegiatan mengamati iklan dalam media cetak, siswa dapat menjelaskan kembali informasi mengenai isi iklan, pengertian iklan, dan arti kata-kata dalam iklan dengan percaya diri. Nah, adapun materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang bahasa Indonesia dan ilmu pengetahuan alam. Bahasa Indonesia itu ada iklan media cetak. Nanti ada pengertian iklan, itu apa sih? Isi iklannya apa sih? Dan arti kata-kata asing dalam iklan. Sedangkan dalam materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam, kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan campuran. Yaitu ada pengertian zat tunggal dan campuran, dan ada contoh benda yang termasuk zat tunggal dan zat campuran. Nah, coba di sini anak-anak perhatikan teks bacaan tersebut, diperhatikan ya anak-anak. Nah, siapa di sini yang mau membacakan teks bacaan tersebut? Ada yang mau nggak membacakan teks bacaan tersebut? Saya, Bu. Ya, Mbak Listia dibacakan. Hari ini ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Nah, sekalian ya Mbak Listia, balon percakapannya itu dibacakan. Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak. Ada, Dek. Mari saya perlihatkan barangnya. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Di sini apakah kalian pernah membaca sebuah iklan? Ada yang pernah membaca sebuah iklan? Pernah, Bu. Nah, kalau sudah pernah, iklan yang pernah kalian baca itu iklan tentang apa? Iklan HP, Bu. Soalnya saya pengen HP, Bu. Oh, iklan HP ya, pengen HP. Nah, kamu menemukan iklan itu di mana, Mbak Listia? Di TV, Bu. Oh, di televisi ya. Nah, baiklah kalau begitu. Apakah kalian tahu apa itu iklan? Ada yang tahu? Apa itu pengertian iklan? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak ada, Ibu jelaskan ya. Nah, iklan itu adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Nah, iklan tersebut biasanya dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan elektronik. Nah, iklan media cetak itu seperti koran atau majalah yang kalian baca misalnya ada di koran itu. Nah, kalau iklan yang ditayangkan melalui televisi atau radio itu disebut iklan elektronik. Itu ya anak-anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar yang Ibu tayangkan ini. Nah, di situ kalian melihat iklannya itu iklan tentang apa ya? Iklan mesin cuci, Bu. Iklan mesin cuci, Bu. Iya, benar sekali. Itu menawarkan tentang iklan mesin cuci. Nah, coba kalian lihat di situ. Dalam iklannya itu, apakah anak-anak menemukan kata-kata asing dalam iklan tersebut yang kalian belum tahu sama sekali? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada apa aja, Nana? Kapasitas Ada. itu apa, Bu? Apa? Kapasitas itu apa, Bu? Oh iya,
Kalian menyebutkan dulu, nanti Ibu jelaskan ya, kapasitas itu apa dan lain sebagainya. Yuk, kalian sebutkan dulu ada apa aja yang kalian nggak tahu. Itu Bu apa? Bed itu bed cover. Itu Bu apa Bu? Ya, tadi Mbak Listia menyebutkan ada kapasitas. Kalau Mbak Alme menyebutkan ada bed cover. Yang lainnya ada apakah ada yang sama atau menemukan hal-hal yang lain? Stainless steel, apa, Bu. Bu? Oh iya, itu ada stainless steel itu juga. Terus ada apa lagi? Program. Oh iya, ya ada program. Nah, Ibu jelaskan ya, yang ditanyakan Mbak Listia tadi tentang kapasitas. Kapasitas itu adalah daya tampung. Kalau stainless steel itu baja yang tahan terhadap karat. Nah, kalau bed cover itu kain tebal yang diletakkan di atas kasur. Itu ya, anak-anak. Nah, sekarang Ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian ya, berdasarkan iklan di atas tadi. Tadi Bu udah jelaskan ya. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Ada yang masih ingat tadi? Apa yang dimaksud dengan iklan? Saya, Ya, Bu. Mas Ferry. Apa Mas Ferry? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan barang atau sesuatu atau untuk mempromosikan barang, Bu. Iya, hebat sekali Mas Ferry. Jadi, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa ya. Jawaban Mas Ferry sudah tepat. Terus siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 2? Apakah arti dari kapasitas dan program? Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, Mbak Listia, apa jawabannya? Kapasitas itu daya tampung, Bu. Kalau program, lupa, Bu. Oh, kalau program lupa, ya. Benar sekali, hebat sekali Mbak Listia. Ya, benar yang dikatakan Mbak Listia, kapasitas itu adalah daya tampung. Kalau program itu adalah rancangan yang akan dijalankan. Itu namanya program. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, adakah kata asing yang kamu temukan dalam iklan di atas yang kalian belum tahu artinya? Ada yang tahu? Bed cover tadi Bu. Oh iya, benar Mbak Alme. Bed cover tadi adalah kain tebal yang diletakkan di kasur dan stainless steel itu tadi adalah baja yang tahan terhadap karat. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran yang kedua yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, di sini ada teks bacaan. Nah, yuk selain Mbak Lucia, ada nggak yang mau membacakan? Saya Bu. Ya, Mbak Almi. Silakan. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani masuk baju ke dalam cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci.
Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang belum tercampur oleh apapun sebaliknya bening. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Air yang belum tercampur apapun termasuk dalam jamban. Sudah, Bu. Ya, Mbak Alme, terima kasih Mbak Alme. Nah, setelah itu perhatikan gambar yang termasuk dalam zat tunggal. Itu ada air, kemudian ada emas 24 karat, kemudian ada gula, dan yang terakhir ada garam. Nah, Ibu akan memberi pertanyaan kembali ya. Yang nomor 1, ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan zat tunggal? Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan zat Saya, tunggal? Bu. Ya, Mbak Listia, apa jawabannya? Zat tunggal itu, sebentar, Bu. Zat tunggal itu zat yang masih murni, Bu. Iya, benar banget. Itu zat yang masih murni. Zat tunggal itu adalah zat yang belum tercampur oleh zat lainnya. Nah, di sini di sekitar kalian adakah yang termasuk dalam zat tunggal? Ada nggak? Ada apa aja di rumah kalian yang termasuk dalam zat tunggal? Air putih, Bu. Ya, kemudian ada apa lagi? Garam, Bu, garam. Ya, benar. Kayu, Bu. Iya, benar. Jadi ada air putih, tembaga, garam dan gula, emas, dan kayu termasuk dalam zat tunggal. Nah, ini akan menjelaskan ya, semua benda yang ada di sekitar kita itu termasuk materi. Materi itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi itu dibedakan menjadi 2, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Nah, zat tunggal tadi yang dikatakan Mbak Lisya itu benar, zat tunggal itu adalah zat yang masih murni, jadi belum tercampur oleh benda lain. Contohnya tadi ada air, garam, gula, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada zat campuran. Nah, zat campuran tadi, ya campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis zat tunggal. Nah, zat campuran ini dibedakan menjadi 2. Ada yang campuran homogen dan ada campuran heterogen. Nah, apa sih itu campuran homogen dan campuran heterogen? Nah, kita campuran homogen. Campuran homogen itu adalah campuran yang zat penyusunnya itu tercampur secara sempurna. Nah, pada campuran homogen ini, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Misalnya, air, garam, atau sirup itu tidak bisa dibedakan penyusunnya. Nah, sedangkan campuran heterogen itu apa sih? Campuran heterogen itu adalah campuran yang penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna. Penyusunnya itu masih dapat dibedakan. Misalnya seperti air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir atau lain sebagainya itu ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, ya tadi Ibu sudah menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud zat tunggal. Nah, di sini anak-anak ada yang masih ingat tadi enggak? Atau masuk pembelajaran Ibu tadi yang Ibu katakan, apakah dengan zat campuran? Ada yang tahu? Zat campuran itu zat yang terdiri dari beberapa zat tunggal, bukan, Bu? Iya, benar sekali Mbak Listia. Zat campuran itu adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi,
dapat dicampur-campur itu ya dari. Nah, kalau benda di sekitar kalian yang termasuk dia campuran ada apa saja yang ada di rumah? Itu Es teh Bu, manis, Bu. air cucian Bu, air cucian. Iya, benar banget Mbak Alme sama Mbak Listia. Kalian dan melihat air cuciannya pasti berubah. Yang pertama dari bening itu menjadi agak butek ya itu ya warnanya yaitu sudah tercampur. Es teh juga dari bening itu tercampur dengan tehnya udah jadi berubah warna. Itu ya anak-anak. Benar. Nah, anak-anak, ini adalah nanti didiskus. Ini ada tugas dari Ibu yang tadi Ibu udah share melalui WA. Nanti didiskusikan bersama dengan teman kelompokmu. Nah, untuk kelompoknya tadi Ibu juga sudah membagikan ya satu tugas nanti, satu LKPD nanti dapat dikerjakan oleh 4 siswa. Nah, nanti tadi Ibu sudah bagi kalian ada siapa-siapa aja kelompoknya. Nah, ini pertanyaannya kayak gini ya anak-anak, tapi itu sudah ada di LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nah, nanti LKPD-nya dikerjakan bersama teman kelompoknya, didiskusikan ya anak-anak. Nah, nanti kalau sudah dikirimkan ke Ibu paling lambat jam 8 malam ya anak-anak, nanti malam. Paling lambat itu jam 8 nanti malam. Nah, nanti apabila ada kesulitan dalam mengerjakan, ada yang masih belum paham, nanti bisa ditanyakan Ibu melalui WA Group ya anak-anak. Nah, untuk yang terakhir, siapa di sini yang dapat menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pada siang hari ini? Mas Ferry bisa menyimpulkan? Menyimpulkan, Bu. Iya, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oh, Belajar tentang apa aja? bisa, Bu. Ya, yuk coba Mas Ferry. Tadi kita telah memberi tentang iklan, Bu. Iya, tentang iklan. Sama apa Mas Ferry? Sama apa ya tadi, Bu? Zat-zat tunggal, Bu. Iya, benar banget. Jadi kita tadi telah mempelajari tentang iklan, yaitu ada pengertian iklan, isi iklan, dan kata asing yang terdapat dalam iklan. Selain itu, kita tadi juga telah mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran, serta contoh benda yang ada di sekitar kita yang termasuk dalam zat tunggal dan zat campuran. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Untuk belajar hari ini, perasaannya bagaimana? Senang, Bu. Alhamdulillah. Nah, dari kedua pembelajaran ini yang kalian sukai apa? Apakah tadi belajar bahasa Indonesia atau IPA? Bahasa Indonesia, Bu. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik. Anak-anak, Ibu akan berpesan kepada kalian, ya anak-anak, harus tetap semangat belajar. Jangan males-malesan ya untuk belajar walaupun kita nggak berjumpa dalam via tatap muka. Nah, kalian juga harus mempelajari materi pembelajaran yang selanjutnya ya anak-anak untuk mempersiapkan besok pada hari. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita tutup, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa di sini yang mau memimpin berdoa? Yuk, Mbak Listia lagi aja yang memimpin berdoa.
Marilah teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Berdoa mulai. Cukup. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.